Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Reni, NIM saya 1905111054 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penjelasan saya tentang nasionalisme. Dalam pembentukan nation atau bangsa tersebut ada beberapa teori yang menyebutkan antara lain yang pertama yaitu teori kebudayaan atau kultur yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Yang kedua, teori negara atau stat yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara ditentukan oleh penduduk di dalamnya yang disebut dengan bangsa. Yang ketiga, teori kemauan atau will yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa karena adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Nasionalisme merupakan tindakan yang didasarkan terhadap perasaan atau akan kesetiaan pada negara yang dipergunakan untuk menghalang kekuatan dalam rangka mewujudkan negara nasional dengan tindakan patriotik. Selanjutnya dijelaskan oleh Stoddard dalam Matriam Budi Harjo bahwa nasionalisme adalah suatu keyakinan yang dimiliki sejumlah besar perorangan sebagai suatu kebangsaan. Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan merupakan ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa. Keyakinan yang dimiliki sejumlah besar orang dalam suatu bangsa akan mewujudkan kesadaran untuk mencapai cita-cita dan mendorong semangat bersatu dalam satu bangsa. Hal ini dikatakan oleh Otto Bauer dalam Sumarsono Moistoko yang bahwa nasionalisme adalah perasaan untuk bersatu dalam daerah suatu bangsa. Istilah nasionalisme lazim digunakan sehubungan dengan revolusi atau perang. Dalam surat kabar Amerika Utara, istilah nasionalisme digunakan untuk mengacu pada negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin atau Timur Tengah. Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian nasionalisme. Di antaranya adalah menurut Hans Kohn dalam Encyclopedia of Social Science adalah keyakinan politis yang mendasari kepaduan kemasyarakatan modern dan pengesahan secara otoritas. Nasionalisme menjadi pusat kesetiaan tertinggi bagi mayoritas orang pada suatu atau satu kebangsaan, baik bangsa yang sudah ada maupun yang baru yang diinginkan. Mempengaruhi nasionalisme yaitu ada dua. Yang pertama, faktor dari dalam atau internal. Yang kedua, faktor dari luar atau eksternal. Baiklah, saya yang akan menjelaskan faktor dari dalam, yaitu internal. Kemajuan di bidang politik. Kemajuan politik di Indonesia dapat dilihat dengan bermunculannya partai-partai yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Partai-partai tersebutlah yang menjadi motor penggerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya, penderita dan kesengsaraan akibat imperialisme. Muncul dan berkembangnya imperialisme di dunia membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia. Pelaksanaan imperialisme di wilayah ini menimbulkan kesengsaraan dan penderita bagi bangsa pribumi, karena kaum penjajah hanya berusaha untuk mengkeruk keuntungan demi kejayaan bangsanya sendiri. Kesengsaraan dan
Kependeritaan inilah yang menjadi alasan atau pendorong munculnya periawanan bangsa Indonesia. Selanjutnya, lahirnya kaum terpelajar di Indonesia. Golongan terpelajar muncul di mana-mana sebagai akibat dari perkembangan dan peningkatan pendidikan. Akibat lanjut dari penyebaran kaum terpelajar di dalam masyarakat, timbullah berbagai gerakan yang menentang penjajah. Oleh karena itu, kaum terpelajar pribumi tampil di atas panggung politik dan menjadi penggerak atau pimpinan pergerakan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, faktor internal. Munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, sosialisme, dan pan-islamisme yang mempercepat timbulnya nasionalisme Indonesia. Adapun kebangkitan nasional di Asia dan Afrika, misalnya adanya All Indian Nation Congress 1885 dan Grandhisme di India, adanya gerakan Turki Muda di Turki oleh Kemal Atatürk, lalu lahirnya nasionalisme di Filipina yang dipelopori oleh Dr. Jose Rizal. Baiklah, inilah tokohnya atau penggerakannya. Selanjutnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia 1905. Perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat yang berkuasa di Tiongkok saat itu. Kemenangan ini membuat kekuatan Barat harus memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan ini memicu kebangkitannya nasionalisme di negara-negara Asia lainnya yang sedang terjajah oleh negara Eropa. Ini membuat negara-negara Asia berpikir bahwa negara-negara di Asia dapat sejajar dengan negara-negara Barat. Selanjutnya yaitu nasionalisme muncul di Indonesia. Nasionalisme yang muncul di Indonesia pada dasarnya sama dengan nasionalisme di Asia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia merupakan bentuk dari reaksi atau antitesis terhadap kolonialisme yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah ataupun yang dijajah. Nasionalisme merupakan gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme bangsa Barat. Dalam konteks situasi kolonial, nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh situasi kolonial. Nasionalisme di Indonesia muncul karena adanya reaksi terhadap pemerintahan Belanda, sehingga menimbulkan kesadaran yang di kalangan orang-orang Indonesia. Rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi menyatu. Hal ini disebabkan yaitu yang pertama, persamaan agama. Karena 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Yang kedua, perkembangan Li Kuo. Ini disebabkan yaitu yang pertama, persamaan agama. Karena 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Yang kedua, perkembangan Li Kuo Franska, yaitu bahasa Melayu menjadi satu bahasa kebangsaan. Yang ketiga, adanya Dewan Rakyat atau
Volksrat, yaitu majelis perwakilan tertinggi untuk seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia dari berbagai pulau menjadi sadar bahwa masalah bersama harus dihadapi bersama pula, sehingga mendorong kepada persatuan bangsa Indonesia. Dari nasionalisme di Indonesia, yaitu karena dapat disimpulkan rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia itu dapat menyatu. Makanya kita sebagian bangsa Indonesia yaitu bersatu dan sama-sama mendorong supaya Indonesia lebih ke arah yang benar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.